Pioli teriak ke si Vlahovic, "Woi, lu ngapain latihan otot terus? Lu terlalu sering latihan otot." Jadi memang ternyata kenapa Vlahovic badannya tebel banget beda sama Siamaca, ternyata memang dia punya keinginan untuk meningkatkan self confidence, kepercayaan diri dengan meningkatkan otot-ototnya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Hari ini gua ingin kita ngebandingin antara Vlahovic dengan Siamaca. Gue belum tahu nih cara bacanya Siamaca atau Siamaca. Kenapa? Karena media di Italia udah menyebutkan bahwa si Vlahovic lebih besar kemungkinan ke mana? Ke Juve. Sementara Inter lebih mengarahkan ke Siamaca karena budgetnya, uangnya lebih sedikit, dan dia bisa mengalihkan uangnya juga ke Fratesi. Inter lebih butuh dua pemain dengan satu budget ya, jadi dapat penyerang, dapat pemain tengah. Sementara Juve kayaknya fokusnya ke lini depan. Vlahovic usianya teman-teman masih muda banget, 21 tahun. Tingginya 190 dan dia kidal. Sebetulnya kalau mau dibilang gantiin Lukaku, Vlahovic dari postur dan atribut kaki kirinya persis banget. Sementara Siamaca usianya udah 23 tahun. Beda 2 tahun, dia cuma beda setahun sama Lautaro, dan karirnya ya gitu-gitu aja. Maksudnya belum, nggak semewah karirnya si Vlahovic. Maksudnya dari torehan golnya ya. Si Vlahovic itu torehan golnya teman-teman, coba kita lihat bareng-bareng. Musim ini di Serie A 21 penampilan, 17 gol, 5 assist, gila. Di Coppa dia udah 3 kali penampilan, 3 gol. Musim lalu 37 penampilan, 21 gol, 2 assist, jauh banget. Sementara Siamaca dari total penampilannya musim ini di Serie A 22 penampilan, 9 gol. Musim lalu dia top chairnya di Genoa sama Simeone, 27 penampilan, 8 gol, 2 assist. Si anaknya Diego Simeone itu lebih banyak golnya, 11 gol. Dia cuma ada di bawahnya si Simeone. Tapi jauh banget sebetulnya kalau dari atribut golin. Tapi dari gaya permainan, yang paling hebat dari si Dusan ini, jadi ada artikel di luar negeri ngomong gini, "There are some players you don't forget because of attitude." Ada banyak pemain yang lo gak bisa lupakan karena attitude-nya, karena senyumannya, selebrasinya, shoot-nya, segala macam. Kalau Dusan Vlahovic ini mengingatkan striker era 2000-an, yaitu striker yang selalu ada di the right position, the right time, no second chance, penyerang yang selalu satu peluang, satu gol, dan itu adalah Dusan Vlahovic. Jadi dia mengingatkan akan Christian Vieri, Filippo Inzaghi gitu ya. Jadi dari gaya permainan dia bukan tipikal yang membuka ruang, bukan tipikal yang dia tipikal penunggu bola lah, bener-bener persis kayak Icardi gitu. Tapi jumlah asisnya banyak yang gue bingung. Sementara Siamaca itu persis Dzeko. Dia golnya sih, ya Dzeko juga yang waktu zaman muda sih golnya banyak ya. Tapi artinya Dzeko itu kan pengaruh di build up, masih bisa dribble untuk narik perhatian lawan. Nah itu hal yang nggak dimiliki oleh Vlahovic. Vlahovic itu pergerakannya, ntar gue tunjukin gambarnya. Dia itu dari berbagai analisis adalah tipikal penyerang yang selalu bermain melebar, terus dia ke tengah ngelebar lagi. Udah seputar itu aja. Jadi dia dribble, memanfaatin kecepatan dari sayap ke tengah, shoot, dari sayap ke tengah, shoot gitu terus, nggak begitu banyak terlibat dalam membangun serangan, berbeda dengan Siamaca. Nah kalau menurut teman-teman lebih mending mana nih? Kalau Siamaca dari segi postur dia tingginya 195, 196 bahkan, tinggi banget. Kalau di Transfer Market bilang 195, di WhoScore dibilang 196, tapi lebih tinggi sedikit lah, dan posturnya lebih kurus, dan itu dia kelebihannya. Si Siamaca bisa bermain lebar, bisa bantu build up persis Dzeko. Sementara kalau Vlahovic dia lebih persis penyerang-penyerang zaman dulu, dan itu mungkin Juve lebih ngebutuhin striker tajam yang jaminan gol. Dia nggak butuh yang build up, masih punya banyak pemain yang bisa build up. Sementara Inter gaya bermainnya Simone Inzaghi, dia nggak suka penyerang yang statis cuma diem di tempat, dia lebih suka yang bergerak. Kayaknya Siamaca lebih cocok. Jadi kita harus mengikhlaskan, harganya jauh banget teman-teman. Yang satu 60 juta ya, si Dusan itu 70 juta. Sementara si Siamaca cuma
20 juta jauh banget. Ya paling-paling kita bisa tuker tambah pakai Pirola, tuker tambah pakai siapa namanya? Pakai Pinamonti. Dan ada artikel yang ngebahas nih kalau Dusan Vlahovic ini dia lahirnya di daerahnya Yugoslavia ketika zaman perang. Kakaknya meninggal gara-gara ada perang juga. Jadi dia kehidupannya udah keras sejak dulu. Dan ketika dia diambil oleh Fiorentina, dia bermain awalnya di Partizan Belgrade, klub terpopuler di Yugoslavia, dan dia bergabung di usia 15 tahun dan langsung dapat kontrak jangka panjang terus diambil oleh Fiorentina. Di usia under 15, di usia U15 dia udah nyetak 22 gol. Ketika dia diambil di Fiorentina itu ketika pelatihnya Vincenzo Montella. Dan Fiorentina itu punya keakraban dengan pemain-pemain Balkan termasuk Jovetic. Jovetic kan salah satu legenda Fiorentina tuh. Nah, Vlahovic ini penggemar berat Jovetic. Jadi ketika dulu Fiorentina ngambil Vlahovic, dia pakai perantaranya si Jovetic. Kemudian sempat ada pergantian. Nah, ini lucu nih. Cyril Terau, his former Fiorentina teammate sampai dengan 2020. Jadi ada pemain Fiorentina namanya Terau. Dia cerita bahwa suatu hari Pioli teriak ke si Vlahovic, "Woi, lu ngapain latihan otot terus? Lu terlalu sering latihan otot." Jadi memang ternyata kenapa Vlahovic badannya tebel banget beda sama Siamaca, ternyata memang dia punya keinginan untuk meningkatkan self confidence, kepercayaan diri dengan meningkatkan otot-ototnya, tapi dia nggak arogan sama sekali. Itu kalau menurut pengakuan dari rekan timnya di tahun 2020 sampai dengan 2020 si Terau. Dan yang membuat permainan Vlahovic sangat berkembang banget di sini disebutkan adalah Vincenzo Montella. Kenapa? Karena saat itu Vlahovic bermain bersama Ribéry, ada Chiesa, Kevin Prince Boateng, jadi pemain-pemain yang sudah sangat berpengalaman. Saat itu Montella mainnya pakai 3-5-2 dan penyerangnya adalah Chiesa dan Ribéry. Tapi karena Ribéry banyak cedera, akhirnya Chiesa dan Vlahovic. Chiesa Vlahovic ini sebetulnya duet penyerang yang gila juga ya Fiorentina kalau dipikir. Dan Fiorentina sekarang dia beli Piatek. Jadi menurut gua ini banget nih, udah fix banget dia daripada dilepas gratis di akhir musim. Kayaknya pertengahan musim ini dia akan ke Juve. Sekali lagi gaya permainannya yang banyak dibahas adalah ketika di Fiorentina dia akan bergerak melebar ke sisi kanan, kemudian Castrovilli masuk ke tengah. Kenapa si Vlahovic sisi kanan? Ya karena dia biar bisa cutting inside. Jadi dia dari kanan nusuk ke tengah, shootnya bisa pakai kaki kiri, persis kayak Lukaku juga sering banget kayak gitu. Gue nggak tahu, ya itu sih kayaknya menurut gue faktor biaya sih kenapa kita nggak milih Vlahovic dibandingkan Siamaca. Tapi gimana ya, maksudnya ya udahlah ya, kita butuh Fratesi juga. Ntar deh di video berikutnya gue coba cari tahu tentang Fratesi. Kalau teman-teman gimana, lebih suka Vlahovic atau Siamaca? Ini mah bukan soal suka-sukaan lagi ya, kita emang butuh duit mau gimana. Kalau dari jumlah gol emang jauh banget kok Vlahovic. Gile, musim ini tuh udah 17 gol dia. Jauh banget, 2 assist, sementara si Siamaca musim ini masih 9 gol. Setengahnya sendiri. Tapi ya kita penyerang kita toh saat sejauh ini nggak banyak kayak Lautaro, Zeko, Alexis Sanchez. Korea juga golnya nggak banyak banget, tapi semua pemain kita bisa mencetak gol. Jadi memang Inzaghi lebih butuh tim player. Udahlah, kita percayakan saja semua ke Inzaghi dan Morata. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Semoga segera kita bisa dapat penyerang yang lebih baik. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.